Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Devina Putrisari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Baik, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Miss Bella Tandria. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMKN 1 Dente Teladas. Good morning, Miss Bella. Morning. Oke, gimana kabarnya hari ini, Miss Bella? Alhamdulillah saya sehat. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini Miss Bella kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Miss ya. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Miss Bella lakukan. Jadi Miss Bella nanti akan saya lakukan supervisi kelas, dan adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss Bella lakukan. Nah, kenapa hari ini kita lakukan percakapan praobservasi? Sebenarnya ini merupakan persiapan awal. Jadi persiapan awal sebelum nantinya Miss Bella melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, kemudian agar lebih percaya diri lagi, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih maksimal kepada peserta didik kita. Begitu ya Miss ya? Oke, baik. Saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Miss Bella. Jadi yang pertama terkait dengan tujuannya Miss Bella. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Miss Bella capai ini apa ya Miss ya? Berdasarkan rancangan pembelajaran ada 4 tujuan yang ingin saya capai, seperti menganalisis fungsi sosial, struktur, serta kebahasaan dari teks, lalu makna, menyimpulkan maknanya, mengevaluasi siswa, dan siswa bisa merancang teks recall. Oke, jadi itu ada 4 tujuan pembelajaran ya Miss Bella. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Miss Bella capai atau Miss Bella lakukan ketika observasi tersebut? Untuk pengetahuan analisis, menyimpulkan makna dan mengevaluasi sosial, struktur sosial, kebahasaan lisan dan tulisan berbentuk recount, sedangkan aspek keterampilannya siswa harus bisa merancang teks. Jadi area yang ingin dikembangkan ini adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Miss ya. Oke. Jadi kalau seperti ini saya juga ingin mendengar nih rancangan pembelajaran yang ingin Miss Bella terapkan di dalam kelas. Jadi mungkin dari strategi pembelajaran yang digunakan, kemudian model pembelajaran yang digunakan, ataupun metode pembelajaran yang akan digunakan di kelas nanti. Yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial dan emosional, saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, keterampilan dan keaktifan siswa, kemudian model pembelajarannya discovery learning untuk menggunakan diskusi kelompok dan teman-teman yang sefrekuensi dengan biar lebih nyaman lagi. Oke, jadi kalau saya tangkap nih ya Miss ya, kalau untuk pembelajaran yang dilakukan ini Miss Bella akan melakukan strategi dengan pendekatan sosial emosional. Jadi ke pembelajaran diferensiasi ya Miss. Yes. Oke. Kemudian tadi model yang digunakan adalah discovery learning, lalu metodenya itu diskusi. Oke, ada diskusi kelompok. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri bagaimana Miss Bella? Kalau media pembelajarannya kita menggunakan media semenarik mungkin, seperti menggunakan Canva dan Microsoft PowerPoint. Dibuatlah sedemikian rupa murid tertarik dengan materi dari bahan ajarnya tersebut, jadi murid lebih semangat untuk mempelajarinya. Oke, jadi media pembelajaran diusahakan untuk dibuat menarik, semenarik mungkin ya, menarik mungkin. Gunakan Canva ya, mungkin sekarang ini memang lagi happening untuk Canva ya, karena kita lebih mudah membuat yang menarik dari Canva itu. Kemudian kalau yang lainnya ada lagi nggak Miss selain PPT? Bisa pakai Prezi juga. Prezi, oke. Terus ada yang disiapkan misalnya untuk lembar kerja siswanya, itu ada beberapa, mungkin ada papernya juga. Oke, papernya bentuk LKPD ya. Oke. Baik, itu kan tadi untuk media ya Miss ya. Media pembelajarannya mau dibuat semenarik mungkin. Kalau saya melihat ini persiapannya sepertinya sudah lumayan baik gitu, apa yang sudah ada di gambaran yang ada di Miss Bella sepertinya sudah lumayan matang. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri kapan Miss Bella? Kita akan melaksanakannya tanggal 21 Februari ya, di kelas 10 MP jam 1 siang. Oke, 1 ya, jam 1 siang. Oke. Nah, kemudian itu tadi waktunya ya Miss Bella ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa juga sama-sama melaksanakan proses supervisi kelas ini, dan tentunya saya dalam proses tersebut akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas tersebut ya Miss.
Kemudian setelah pelaksanaan observasi itu akan juga ada pelaksanaan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi yang juga nanti akan didampingi oleh pengajar praktik itu dengan Ibu Dian. Begitu ya Miss ya. Oke, sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, yang Miss Bella dapatkan dari hasil percakapan kita ini apa nih Miss gambarannya? Gambaran tentang strategi, model, dan metode pembelajaran media yang saya gunakan pada saat pembelajaran. Oke, jadi sudah mendapatkan gambaran tentang model, metode, kemudian media pembelajaran. Gitu ya Miss ya? Oke, baik Miss Bella, terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan untuk percakapan kita kali ini. Baiklah, demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca-observasi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kalian semua nih, ada yang tahu nggak recount text itu apa sih? What is recount text, please? Teks masa lalu. Yes, recount text is a text something happened in the past. Recount text itu menceritakan sebuah kejadian di masa lalu. Seperti kalian kalau lagi bahagia itu my holiday. Kalau kalian lagi ada sedihnya di recount text, ditinggal pacar. Dari recount text. Nah, sampai sini ada yang udah paham gimana caranya sih nyusun recount text itu? Belum. Dari generic structure-nya dulu ya tadi ya. Kita susun dulu orientationsnya, event, baru reorientation. Nah, sekarang Miss mau kalian buat 3 kelompok dan untuk merancang recount text. Untuk maju ke depan menceritakan gimana sih recount text itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Fikari, saya dari kelompok 3, diskusi dari kelompok kami. Di recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang masa lalu kita, tentang kejadian di masa lampau. Jadi hasil dari diskusi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sober, jadi kesimpulannya recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang masa lalu kita. Ada masa lalu yang senang, ada yang sedih, dan meliputi recount text itu ada 3 generic structure. Apa aja itu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Devina Putrisari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Di sini saya masih ditemani oleh Miss Bella selaku guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Dente Teladas dan sebagai guru yang berobservasi. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Ria Rahmawati SPD selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik, apa kabar Bu Ria? Alhamdulillah sehat. Miss Bella, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya. Baik, pada percakapan pasca observasi ini, saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan Miss Bella terkait dengan jalannya observasi. Jadi yang sudah dilakukan, prosesnya bagaimana di dalam kelas, kemudian apa saja yang sudah Miss Bella lakukan, dan juga tujuan untuk evaluasi ini juga sebenarnya untuk kita mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Miss Bella lakukan di dalam kelas.
Dan untuk pertanyaan yang pertama nih Miss Bella, saya lebih ke bagaimana perasaan Miss Bella setelah diobservasi? Alhamdulillah, walaupun sedikit tegang tapi berjalan lancar. Lancar ya Miss Bella. Jadi kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Jadi alhamdulillah. Nah kemudian untuk langkah-langkahnya Miss Bella, kemudian pengembangannya juga, pengembangan aspek-aspek apa saja sih Miss Bella yang sudah Miss Bella kembangkan melalui proses pembelajaran tersebut? Untuk tahapannya tentu saya akan membuat perangkat ajarnya terlebih dahulu, kemudian area pengembangan yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan, serta untuk fungsi sosial, structure, sama kebahasaan tulisan pada teks recount. Dan anak-anak harus bisa merancang teksnya. Oke, jadi goalsnya itu ya. Jadi kalau saya lihat kembali aspek-aspek yang sudah Miss Bella akan kembangkan, yang sudah Miss Bella kembangkan yaitu aspek dari keterampilan dan juga pengetahuannya ya. Oke. Nah, untuk langkah-langkahnya tadi dimulai dengan pembuatan Teks recount. perangkat ya, perangkat dulu, kemudian baru action. Oke. Baik, itu tahapannya yang sudah Miss Bella lakukan. Nah, untuk di dalam kelas gitu, kalau area pengembangannya sendiri bagaimana Miss Bella? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkah modul ajar yang saya buat dan yang saya gunakan, kemudian media seperti PowerPoint, Canva, itu membantu kegiatan pembelajaran, namun masih terdapat sedikit beberapa kekurangan. Oke, kalau tadi sudah saya simak dari apa yang dikatakan Miss Bella bahwa ada medianya yang sudah dibuat sedemikian rupa ya, sudah dibuat sedemikian rupa seperti menggunakan Canva, lalu ada tadi LKPD juga ya, kalau saya juga amati ada LKPD. Nah itu sudah berjalan dengan baik, bisa dilaksanakan oleh anak-anak, tapi masih ada kekurangan. Nah untuk kekurangannya ini apa yang Miss Bella temui ketika proses pembelajaran? Kekurangan atau hambatan yang terjadi mungkin tidak dialami oleh saya saja, tapi guru-guru lain juga mengalami kekurangan dan hambatan pada saat mengajar. Masih beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut, artinya siswa tersebut kurang aktif. Oh jadi selama proses pembelajaran ternyata kendala yang ditemui adalah siswanya kurang aktif. Nah untuk siswa kurang aktif ini, menurut Miss Bella sendiri apa sih yang menyebabkan mereka kurang aktif di dalam proses pembelajaran atau observasi yang sudah dilakukan? Seperti dalam pembagian kelompok cukup banyak anggotanya sehingga kurang kondusif dan siswa cenderung tidak aktif dan semakin enggan untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau saya ambil informasi dari Miss Bella, ini yang Miss Bella rasakan adalah pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya yang belum maksimal ya, kurang maksimal. Jadi masih terlalu banyak dalam anggotanya dalam satu kelompok tersebut, sehingga anak-anak yang kurang aktif ini terlihat makin tidak aktif begitu ya, makin pasif. Jadi terlihat lebih pasif karena mungkin mengandalkan atau bagaimana, mengandalkan temannya atau bagaimana. Ada juga yang mengandalkan temannya yang dianggap mampu dan yang lainnya yang seperti biasa guru-guru pengalaman ada yang tidur pada saat mengerjakan tugas, ada yang sambil ngobrol, dan banyak hal yang terjadi. Jadi kalau untuk pembagian kelompoknya seperti itu kan yang sudah Miss Bella lakukan. Supaya kedepannya nih Miss Bella tidak terjadi hal seperti ini lagi, anak-anak ini menjadi lebih aktif, menjadi lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran, terutama nih kalau keaktifan kan kita lihat dari proses diskusi ya Miss Bella ya. Nah untuk hal-hal seperti ini supaya anak-anak jadi lebih aktif, kira-kira yang dilakukan Miss Bella apa? Agar siswa itu lebih aktif lagi, kita harus mengikuti gaya belajar anak ataupun auditori visual, kinestetik siswa sehingga nyaman dan belajar kelompoknya. Biar lebih nyaman lagi, gaya belajar siswa harus kita perhatikan lagi. Jadi mungkin pengelompokan dalam pembelajaran itu nanti disesuaikan dengan gaya belajar, sehingga mungkin siswa ini ketika dia berkumpul dengan tipe yang gaya belajarnya sama ya, jadi lebih nyaman dan lebih aktif lagi. Oke, baik. Nah, itu
itu adalah kalau saya lihat kan itu adalah rencana Miss Bella untuk kedepannya ya Miss Bella. Jadi mudah-mudahan rencana ini bisa terrealisasi dengan cepat, kemudian dengan segera, dan untuk pelaksanaannya mau kapan ya Miss Bella? 21 Februari. 21 Februari. Maret kisaran ya. Oke. Insya Allah ya bisa dilakukan secepatnya ya Miss Bella. Bisa. 21 Februari ya. Oke. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih lagi Miss Bella, terutama Miss Bella sendiri itu lebih mengembangkan lagi aspek-aspek yang tadi mau dikembangkan oleh Miss Bella, kemudian anak-anak juga diskusinya itu menjadi lebih aktif dengan pembagian kelompoknya tadi. Mudah-mudahan perubahan-perubahan ini tadi yang akan direncanakan segera terrealisasi. Baik, terima kasih Miss Bella untuk jawaban-jawabannya, kemudian hasil dari kita sudah observasi dan juga dari kegiatan proses-proses yang sebelumnya. Nah, untuk sekarang saya meminta umpan balik kepada Bu Lia terkait dengan percakapan pasca observasi. Baik, terkait dengan yang sudah dilakukan pasca observasi, rasanya semua sudah berjalan lancar. Kemudian ada hal yang mungkin akan saya tambahkan terkait dengan di dalam RPP memasukkan pembelajaran diferensiasinya untuk dicantumkan, lebih dijelaskan, kemudian KSE-nya juga, supaya ketika RPP itu dibaca oleh orang lain, maka orang lain bisa memahami bahwa di situ ada pembelajaran diferensiasi dan KSE. Nah, kemudian rencana tindak lanjut yang akan Bu Miss Bella lakukan di tanggal 21 untuk segera bisa dilakukan terkait dengan pembelajaran mengikuti gaya belajar siswa, gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Dari yang lain saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih Bu Lia dan juga Miss Bella. Terima kasih atas umpan baliknya dari Bu Lia. Mudah-mudahan dengan umpan balik dari Bu Lia ini juga bisa membuat kita mempersiapkan pembelajaran yang lebih lagi, yang lebih baik tentunya, sehingga anak-anak pun belajar bisa dengan nyaman dan lebih maksimal kembali. Jadi pengetahuan yang didapat menjadi pengetahuan yang utuh dan juga mereka bisa lebih mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi memang harus kita sekreatif mungkin ya Miss Bella ya sebagai guru untuk mempersiapkan pembelajaran. Baik, demikian hasil dari perbincangan kami dan juga percakapan kami tentang pasca observasi. Demikian prosesnya dari mulai observasi, pra-observasi sampai dengan observasi dan juga sekarang di pasca observasi. Untuk kegiatan pasca observasi ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lia dan juga Miss Bella. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.